Inilah Ngobras Birasika, ngobrol asik Birasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, saatnya kita gabung lagi di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat, dan tentu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kawan Rasika kalau mau gabung sekali lagi bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com dan juga YouTube Rasika TV Official atau lewat IG dan Facebook juga Twitter Rasika. Dan kita pagi hari ini kawan Rasika bersama Bapak Ahyar. Selamat pagi Pak Ahyar. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama yang penting tuh sehat. Karena buat apa duit banyak kalau nggak sehat? Betul. Mending sehat, duitnya banyak. Ya. Oke kawan Rasika. Tema kita masifkan sosialisasi pemilu 2024 menuju partisipasi masyarakat yang tinggi. Dan kita sekali lagi bersama Bapak Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Sosdiklih, ini buat kawan Rasika mungkin yang belum gabung, sosialisasi pendidikan pemilih. Dan Parmas, partisipasi masyarakat. Dan SDM, selamatkan diri masing-masing. SDM sumber daya manusia. Bagian. Ya, ini memasifkan sosialisasi. Memang ini kan menjelang pemilu serentak, Pilpres tanggal 14 Februari 2024 ini kan memang harus ada sosialisasi terus. Betul. Mungkin bisa jelaskan sosialisasi apa sehingga agar partisipasi masyarakat itu makin tinggi. Betul. Jadi program KPU secara nasional berkaitan dengan pemilu 2024 itu salah satunya adalah yang menjadi teras atau rumah itu adalah Sosdikli Parmas. Jadi corongnya lembaga itu adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama KPU berkaitan dengan lembaga yang menyelenggarakan pemilu 2024. Nah, kita masifkan itu, kalau kata-kata masif itu kita menjadi utuh gitu ya, menyampaikannya itu di secara berjenjang baik tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Pekalongan. Nah, di Kabupaten Pekalongan ini sejak bulan Juni Pak 2020 ya, sejak awal 2023 kemarin dan sejak 14 Juni yang lalu 2022 yang dicanangkan untuk pemilu di 2024. Nah, ini berjalan Pak, apalagi kita bersama pendidikan. Sosdikli itu kan berarti sasaran kita adalah pemilih pemula. Pemilih pemula yang baru mau mencoblos usia 17 tahun. Nah, sasaran utama itu ya. Sasaran utama. Sementara itu masif itu kan artinya sebelumnya kan memang udah terprogram. Betul. Ketika dengan kalimat masif itu kan berarti ada penambahan mungkin. Betul. Di luar program rencana tahapan sosialisasi. Apa aja itu mungkin tambahannya? Bedanya dengan dulu itu kan kalau pemilu setiap 5 tahun sekali. Beda dengan 2019 dengan 2024 ini nanti itu adalah hanya di indeks partisipasi masyarakat. Bagaimana menilai keikutsertaan masyarakat pada pemilu yang kita lakukan nanti. Nah, caranya adalah dengan sosialisasi tadi. Nah, kemudian kita canangkan program-program. Ada KPU Go to Kampus, KPU to School, KPU to Pasar, begitu market, kemudian di Car Free Day, kemudian dengan teman-teman yang milenial di medsos yang kita punyai itu Bapak. Nah, sembari itu di saat ini ada program namanya penguatan profil pelajar demokrasi P5 yang di sekolah-sekolah itu kemudian bekerja sama dengan KPU, karena KPU adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dalam hal ini demokrasi. Target kita
sekolah di Kabupaten Pekalongan ini tingkat SMA SMK itu hampir 200-an lebih gitu Bapak nggih. Nah, itu satu. Kemudian ada yang pendidikan yang tingkatnya SMP itu kan ada. SMP itu kan anak-anak yang usia berarti berapa ya? 13, 14, 15 itu kan belum milih. Belum milih. Tetapi, kenapa harus dikasih sosialisasi kan harusnya mau milih dulu. Ya. Mereka yang utamanya lo maksudnya. Oh ya, tadi kan yang saya sampaikan yang di awal yang utamanya. Tetapi kita juga tidak menutup pendidikannya itu. Jadi sosialisasi berjalan, pendidikannya juga berjalan. Nah, pengertian pendidikan itu kan long life education atau sepanjang masa. Bahkan kita punya LPP itu Pak. Jadi kalau yang datang anak TK mau belajar tentang demokrasi, silahkan. Anak TK pun anak juga TK pernah. Perlu pendidikan SD, demokrasi. Iya perlu. Kan di sekolahnya punya pelajaran mungkin kalau zaman dulu kan zaman saya dulu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Nah, sekarang ada namanya PKN, pendidikan kewarganegaraan. Ada namanya tadi profil pelajar Pancasila. Nah, yang sekarang itu. Nah, jadi pendidikan untuk TK apa emang edukasi kayak gitu udah pernah kerjasama kemudian ada sosialisasi itu pernah? Kalau pernah ada, kalau kerjasama tidak, tetapi karena mereka itu bahagia belajar dengan senang-senang bermain gitu Pak. Bentuknya apa? Bentuknya itu? Datang, kemudian ada permainan. Contoh permainan ular tangga, simulasi, tapi isinya pemilu. Contoh misalnya ada dadu, kita anukan panjang itu. Semacam karpet tapi ada gambarnya. Gambar tentang misalnya kotak suara, gambar tentang bilik suara. Kira-kira begitu lah. Nanti ada yang naik, ada yang turun, ular ya seperti ular tangga itu Pak. Permainan gembira. Iya kan senang Pak. Karena anak tuh memorinya itu akan teringat terus. Betul, bermain-main seperti itu. Itu ular tangga, bentuknya ular tangga tapi gambarnya tentang proses pemilu. Yang kedua berkaitan puzzle itu Pak, menghubungkan tanda masang-masang ke, masang-masang ke ngepas ke bendera partai politik, gitu. Itu kira-kira begitu untuk semuanya. Nah, itu untuk mengenalkan itu pesannya berapa. Kira-kira. Pemahaman anak-anak atau mereka ketika diadakan sosialisasi atau pendidikan kayak gitu efektif atau enggak sih hasilnya kayak gitu? Ya sebetulnya kan bagaimana kita kemudian sesuai dengan yang ditangkap gitu Bapak. Ya pada saat itu karena bermain efektifnya senang bermain, dapat hadiah sih kan kira-kira dapat lagi kita untuk merangsangnya seperti itu. Karena pendidikan itu ya sesuai dengan usia tingkatannya ya kan? Kalau anak SMA dikasih puzzle kayak gitu terus main ular tangga kan nggak enak. Mau main apalagi pakai kayak dari kopiak deket. Betul. Nah, keluar angka sekian naik. Itu ya. Nanti anak SMP beda sendiri, anak SMA beda sendiri metodenya gitu, Pak. Kan mereka juga pingin bersenang-senang juga dengan tingkat usianya nanti tentang pengenalan bagaimana demokrasi di sekolahnya. Kira-kira begitu. Terus upaya yang masif ini tentu ada kaitannya mungkin dengan target partisipasi masyarakat. Betul. Ya? Ditargetkan dari pusat. Jadi kalau tahun 2019 itu menurut RPJM, jadi rencana pembangunan jangka panjang itu kaitan dengan pemilu itu dulu 75,9. Sekarang nasional ya. Nasional. Sekarang 77,5 nasional. Itu lewat RPJM. Nah, KPU RI kemarin lewat belum resmi sih Pak, itu agar meningkat di angka 80%. Dan upayanya yaitu dilakukan dengan sosialisasi yang masif itu dilakukan seperti itu. Karena KPU nggak bisa sendiri Bapak. Ini dengan media, dengan Rasika itu bagian dari adalah sosialisasi itu. Ya, selain dengan media mainstream, media non mainstream juga langsung ke lapangan tadi sosialisasi ke anak sekolah, ke anak sekolah, TK kemudian datang, kalau TK datang ke KPU Bapak. Oh, KPU. Anak TK datang. Anak SMP juga datang. Anak SMP juga datang. Ada yang kemudian minta kita ke sana karena jumlahnya anak SMP kan hampir 200-an lebih, bahkan ada yang 300-an. Mungkin LSM juga atau komunitas-komunitas juga. Kita sambangi komunitas sepeda, komunitas drone, komunitas yang gambar-gambar itu. Tapi lebih utama nih sosialisasi ditujukan kepada
pemilih pemula ya, utamanya. Kalau utamanya kan ada 11 segmen Bapak. 11 segmen ya. 11 segmen. Segmen ya, nggak boleh dipisah ya. Di dalamnya ada tadi pemilih pemula. Iya, pemilih pemula. Iya, iya. Gitu, Oke, nanti kita juga perlu tahu juga atau kita ulang lagi karena mungkin kawan Rasika udah pernah tahu tapi nggak ingat dari 9 itu, mungkin kita ingatkan lagi. Tapi yang jelas ini target-targetnya itu ada 9 pemilih yang jadi sasaran dari KPU. Segmen yang ada di masyarakat. Ya. Oke kawan Rasika, sekali lagi ini menarik sekali upaya KPU luar biasa secara masif agar partisipasi pemilih ini semakin lama meningkat, apalagi ada target juga dari KPU pusat yaitu sekitar 80% kurang lebihnya, dan udah dicapai tadi berapa? Sekali lagi. Kalau Kabupaten Pekalongan kan kemarin 2019 itu di angka 79, jadi hampir 50 lah. Secara umumnya kan ada yang presiden, ada yang itu mungkin mengalahkan kabupaten yang lain apa ada yang lebih tinggi lagi? Ya ada sih Pak, tapi ya itu kan hitungannya adalah yang datang ke TPS Bapak. Jadi angka itu yang datang ke TPS. Ya, oke kawan Rasika, menarik sekali buat kawan Rasika yang mau gabung, yang mau nanya-nanya, mungkin yang belum dong sesuai dengan tema kita, silahkan WA di 08547731111. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Masih di 88.9 FM Rasika Pekalongan, masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tentu masih bersama Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosiklis, Parmas, dan SDM. Dan tema kita kawan Rasika tadi, masifkan sosialisasi pemilu 2024 menuju partisipasi masyarakat yang tinggi. Jadi ada kalimat masifkan, berarti digencarkan. Betul. Dan menuju partisipasi masyarakat yang tinggi, berarti ada kaitannya dengan target. Betul. Ya, dan target itu memang harus dicapai diantaranya melalui sosialisasi. Dan tadi dikatakan ada 9 elemen sasaran dari KPU untuk 9 elemen pemilih itu. Diantaranya mungkin siapa saja? Jadi sebelum saya sampaikan 9 elemen yang tepat 11 Pak. Jadi kita tuh ada namanya relawan demokrasi. Belum dibentuk sih. Kalau dulu ada relawan demokrasi, setiap segmen itu 5 orang. Jadi contoh segmen disabilitas. Oh, ada. Kalau 9 itu kan diantaranya 9 orang semua ya, ibaratnya. Terus yang komunitas atau kemudian sasaran. Jadi bentuknya misalnya satu disabilitas, kemudian pemilih pemula, pemilih milenial, kemudian keagamaan, kemudian keagamaan itu maksudnya? Kan ada tokoh, jadi keagamaan itu maksudnya berarti ormas gitu Pak. Oh, ini sosialisasinya ke 9 elemen tadi elemen ya? itu ya. Oh ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang terpinggirkan yang orang-orang yang di pinggir-pinggiran marginal gitu ya. Kaum marginal bahasanya. Bahasanya kaum marginal. Di pinggir kali, di pinggir trotoar, itu kan mereka pinggiran. Betul. Lah mereka kan punya hak juga Pak sebagai warga negara Indonesia. Itu diantaranya seperti itu. Jadi ada 11 yang kemudian kita garap untuk itu. Cuma saat ini berdasarkan DPT kita itu kan secara nasional itu hampir lebih dari 52% gitu untuk pemilih di DPT yang milenial tadi, usia-usia yang berapa persen itu? Sekitar 52%-an Pak. Oh, lebih dari separuh ya secara nasional. Kalau di kita ya 30-an gitu. Di Kabupaten Pekalongan 30% yang milenial. Jumlah DPT. Yang milenial itu maksudnya pemilih pemula yang baru pertama kali. Umurnya itu berarti kan dia generasi Gen Z gitu ya. Generasi milenial gitu ya. Yang usianya sekarang berarti sekitar kelahiran berarti berapa ini 2023 ya, kira-kira umur 25. Jadi 17 sampai 25-an gitu, Pak. Oh, kira-kira begitu. 17 sampai ya. Nah, yang 17-nya itu berarti yang pemilih pemula. Nah, yang 25 ke atas sana yang milenial dan sebagainya itu mereka biasanya sudah pernah milih gitu kan. Iya. Nah, itu begitu. Kenapa seperti itu? Karena memang metodenya nanti berbeda, Bapak, yang milenial itu. Oh, metode pendekatan kepada calon pemilih. Betul. Itu berbeda, milenial, lansia, disabilitas. Oh betul. Ya, tentu harus caranya berbeda, termasuk anak TK tadi ya. Betul. Kan? Walaupun itu bukan pemilih tapi untuk pendidikan. Kan kalau sosialisasi itu kan penyampaian. Kalau pendidikan pemilih itu kan menumbuhkan kesadaran. Setelah tahu, saya kemudian menumbuhkan kesadaran. Baru setelah sadar bahwa punya hak pilih atau hanya pendidikan itu tadi ada partisipasi masyarakat, ada partisipasi orang yang kita menumbuhkan tadi itu untuk datang ke TPS atau ikut dalam kancah perhelatan pemilu 2024. Lah kalau lansia, kalau milenial gampang dikumpulkan di kafe atau mungkin di sekolah atau di tempat kampus itu kan. Kalau yang Bini sepuh yang bini sepuh lansia itu ada 2 Bapak. Jadi komunitasnya ada di RT RW, ada yang di keluarga. Jadi di rumah-rumah itu. Nah, di rumah-rumah itu kan di dalamnya pasti dalam kakak itu ada yang lansia. Gitu nggih. Jadi model datanya
mungkin nanti kita dengan alat peraga Bapak ke rumah-rumah itu lewat relawan demokrasi. Iya ada Pak. Oh apa lewat Jadi, relawan iya. demokrasi. Jadi nanti akan kita bentuk masifkan tadi itu, diantaranya kita akan bentuk namanya relawan demokrasi Bapak. Ya relawan demokrasi itu nanti bekerja untuk kemudian datang ke komunitasnya. Jadi kalau ke RT RW termasuk ke rumah-rumah nanti ada lansia. Dengan alat peraga itu maksudnya berarti misalnya ini nanti nyoblos surat suara gitu dengan gambar buah-buahan kan, karena untuk simulasi, untuk contoh gitu kan. Seperti ini, tapi kita jelaskan nanti partainya ada sekian ini. Ya. Oh bukan mereka dikumpulkan dulu di suatu tempat di desa gitu, terus dikasih pendidikan itu, tapi ini lebih ke dari pintu ke pintu gitu. Iya, ada yang dikumpulkan, ada yang ke pintu ke rumah-rumah Bapak. Tapi misalnya pemilih lansia itu kan artinya mereka sudah pernah milih. Betul. Artinya kan mereka juga udah bisa. Udah. Untuk nyoblos lagi tanpa harus ada edukasi lagi. Betul. Itu lebih ke tadi di keluarga tadi Bapak. Jadi kan di keluarga itu ada yang bapak ibunya, ada yang muda anaknya gitu yang bisa menjelaskan. Kira-kira begitu. Intinya bahwa yang lansia itu juga punya hak kemudian untuk datang begitu. Kan istilahnya mengupgrade atau mengingatkan kembali Bapak. Mengingatkan kembali. Ya, karena nun sepuh kan kadang ada pemilu lagi, kira-kira begitu. Walaupun di rumah itu kan kadang berbeda Bapak, ada komunikasinya antara anak, ibu atau simbah gitu, kira-kira begitu. Itu gitu. Oh, jadi ada relawannya juga ya untuk sosialisasi. Relawan apa sekarang namanya? belum ada, namanya belum relawan ada. demokrasi. Itu tiap tahun selalu setiap menjelang pemilu. Setiap jenis pemilu Pak. Setiap jenis pemilu. Kalau dulu di pemilu 2019. Nah, ini nanti mungkin di pilkadanya Bapak. Jadi kita secara masifnya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini itu berarti kita KPU, kemudian badan ad hoc yang ada di Kabupaten Pekalongan ini, PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu ada 5 orang plus 3, kemudian ke bawahnya lagi di desa ada PPS, Panitia Pemungutan Suara ada 3 tambah 3, 6, kemudian sebelumnya ada Pantarleh, itu sudah selesai, sesuai tahapan. Nah ini di PPS Bapak. Jadi ada 285 desa kelurahan kali 6 orang, berapa itu kira-kira 12-an lah, 1.200-an atau berapa. Kemudian PPK itu ada 95 orang, ditambah sekretariatnya 3, ada 19, 23, 60 sekitar 5 berarti 60 kurangi 3 lah kira-kira itu. Jadi totalnya hampir 2000-an Pak. Belum nanti belum nanti KPPS. Jadi kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu akan kita bentuk sebulan sebelum tanggal 14 itu. Ya sekitar bulan Desember akhir atau gitu. Sementara dalam upaya untuk peningkatan partisipasi pemilih ini atau partisipasi masyarakat, ini ada kendala nggak? Kendala itu pasti ada Bapak. Jadi tadi program-program yang kita canangkan kalau kendala pasti ada, tetapi selama ini kita minimalkan gitu. Contoh misalnya di Kabupaten Pekalongan ini itu kan ada 19 kecamatan. Nah, wilayahnya bermacam-macam, Pak. Kalau Pantura kan mudah gitu kan. Ada wilayah yang di atas begitu yang daerahnya itu pegunungan yang berbatasan dengan kabupaten yang lain. Kemudian di daerah pantai. Daerah pantai itu biasanya ada rob dan sebagainya kegiatan itu. Sekarang ini tidak sih, kalau kemarin-kemarin antisipasi untuk itu, berarti mitigasi Bapak. Jadi kendala itu kita mitigasinya. Mitigasi itu misalnya kalau daerah atas berarti kan longsor, berarti kita dalam hal sosialisasi itu melihat waktu-waktunya. Sosialisasi itu tentu enggak cuma KPU tapi melibatkan badan ad hoc tadi ya. Melibatkan badan ad hoc. Dan sekarang termasuk relawan yang mau dibentuk itu nantinya. Ya, sementara ini belum ada Bapak. Belum ada. Itu yang saya sampaikan itu. Tapi selalu ada tiap pemilu itu ya. Kalau programnya kemarin pemilu 2029, ini nanti di pilkadanya. Kalau di ini kan sudah berjalan nih pemilu 2024. Pilkada Pak, masih di 2024 tapi untuk pilkada.
Oke, ini luar biasa kerja keras dari KPU ya kawan Rasika, terutama juga dari divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Jadi memang dituntut kerja keras agar partisipasi masyarakat atau pemilih ini makin lama makin meningkat dan tentu sesuai dengan target dari KPU Pusat. Nanti kita lanjutkan lagi, tetap ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa.
Das di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan tentu masih bersama Bapak Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklis, Parmas dan SDM, dan tema kita masifkan sosialisasi pemilu 2024 menuju partisipasi masyarakat yang tinggi. Betul. Ya. Jadi artinya program-program menuju ke arah itu pasti sudah dilakukan. Betul, untuk mencapai target. Termasuk sosialisasi tadi ke sekolah, ke pasar. Kemudian juga katanya ada kirap juga nanti. Betul. Jadi, kapan itu rencana? Ya, jadi pemirsa, jadi nanti ada kirap pemilu 2024. Kabupaten Pekalongan itu kirap itu secara nasional ya, dari Papua sana. Oh, bareng serentak gitu. Sudah berjalan Bapak. Kita sudah berjalan dari bulan Juni yang lalu, ya, se-Indonesia. Nah, kita jatuh dapat di rute 7. Jadi Jawa Tengah itu ada rute 1, daerah sana selatan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Kita kabupaten nanti di tanggal 21 Oktober. Di setiap wilayah kita akan menerima dari Kendal. Nanti tanggal 21 Oktober kita akan menerima dari Kendal, dari KPU Kendal. Iya. Nanti akan kita terima di Boulevard Pendopo Bupati. Sedang kita rancang itu. Kemudian nanti akan di kabupaten selama 6 hari, 21, 22, 23 sampai 26. Nah, besok itu di etape yang ke-7 itu berarti etape yang ke-6 ya, etape 5 itu di Brebes besok. Kita akan menyaksikan bersama di Brebes. Setiap daerah dilalui, Bapak. Setiap daerah dilalui. Jadi antar kabupaten kota dilalui sampai ini yang nanti tingkat Jawa Tengah berarti ya? Tingkat Jawa Tengah. Tetapi embrionya kan dari Papua sana nanti sampai ke Jakarta, KPU Inbon. Oh, dimulai Juni ya, bulan Juni, sekitar bulan Juni itu. Ya, kirapnya itu dalam bentuk apa ini? Ya, bentuknya satu pawai, jalan atau apa, terus gimana? Ada acara apa juga? Yang sudah, kalau kita kan Oktober nih Bapak. Oktober ya. Kita rencanakan adalah kirap itu ada jalan kaki, jadi ada bendera-bendera partai politik. Di depan itu ada paskibraka gitu, yang kita nanti ajak bersama. Kemudian di belakangnya ada beberapa pengikut dari partai politiknya begitu. Kemudian dari KPU sendirinya menampilkan maskot-maskot kita. Intinya bahwa gelaran besar atau kalau zaman dulu pemilu itu kan apa istilahnya Pak, yang senang-senang itu istilahnya pesta. Nah, pesta demokrasi. Kayak nggak pernah seneng aja pesta. Bahasanya terlalu tinggi lah pesta. Pesta demokrasi itu sudah ditabuh gongnya. Itu masyarakat tahu. Oh iya ya, sudah ada, kira-kira begitu. Nah, sembari seperti itu ada kirap itu, nanti hari kedua kita akan memanfaatkan Car Free Day. Nah, kebetulan kan itu hari Sabtu, nanti hari Minggunya seperti itu. Kalau arah-arahnya sendiri mereka jalan dari Kendal gitu maksudnya? Ya, jalan kaki sampai pakai mobil loh Pak. Jadi kan itu jalan kakinya pada saat mau seremonial saja. Oh iya. Jadi kalau dari daerah ke daerah pakai mobil loh Pak. Iya, mobil, jalan kaki kan malah kayak kasihan Pak. Ini yang pakai caping itu loh apa? Siapa itu siapa? Iya, yang kemarin dia untuk Borobudur Pak ya. Iya. Kalau ke itunya naik mobil gitu, Pak, terbuka atau apa, diatur gitu. Kemudian tapi kalau pada saat mau seremonialnya itu jalan berapa meter lah. Iya. Kira-kira misalnya kalau itu pesertanya partai politik semua ya. Pesertanya partai politik, ya kita minta gitu untuk mendatangkan berapa orang begitu. Nah, kita nanti fasilitasi dengan bendera partai politik, sedang kita seperti itu. Intinya kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemilu 2024 nanti milihnya ini 18 partai politik gitu kan, peserta pemilunya ini, penyelenggaranya ini gitu, kira-kira begitu Pak. Nah, kemudian nanti berarti nyon sewu kirapnya sendiri nanti di Kabupaten di Pekalongan. Artinya kayak karnaval itu kan mesti ada arah-arahan naik mobil, memang sengaja untuk disosialisasikan
kanan kiri sepanjang perjalanan, Ya. atau memang terus naik mobil tertutup yang wus menuju ke Kabupaten Pekalongan? Enggak, jadi seperti ada karnaval di masing-masing daerah, Mm-mm. ada semacam estafet itu, Pak. Oh, estafet. Itu. Nah, itu ada bendera yang diestafetkan, makanya kita akan menerima dari Kendal, kemudian nanti akan nanti kita akan menerima gitu ya dari barat sana, kemudian kita akan kita akan menyerahkan juga di nanti perbatasan di daerah Batang dilewati. Ada karena enggak, jadi ada kan kirap juga enggak? ada, cuma dalam satu rangkaiannya itu nanti berarti Kendal dan Batang maksudnya begitu. Oh Oke. iya. Kita menerima seperti itu. Jadi semacam estafet panji-panji KPU itu nanti terus diteruskan. Nah, di dalam daerah masing-masing ada kegiatannya namanya kirap tadi itu untuk kemudian mensosialisasikan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Kemudian nanti hari kedua, ketiga sampai di masing-masing daerah itu 6 hari, Bapak. Itu gongnya gitu kan. Nanti kita misalnya di daerah ini kan kota santri gitu ya. Iya. Nanti kita ada pagelaran di penyambutan itu ada pagelaran kesenian gitu. Oh, begitu. iya. Kemudian di Car Free Day dengan masyarakat, kemudian di komunitas petani, di komunitas nelayan, begitu Bapak. Iya. Karena kita punyanya seperti itu. Ya, dan itu sesuai bisa daerah masing-masing. Ya, bisa menarik Betul. masyarakat Nggih. untuk berbondong-bondong, Betul, berduyun-duyun, dan saat itulah sosialisasi secara masif dilakukan Betul, nggih. kepada semua Elemen masyarakat Elemen yang masyarakat, ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, itulah bentuk roadmap tadi, Roadmap, atau iya. peta sosialisasi masif tadi yang kita lakukan KPU dalam hal ini pusat, daerah, provinsi dan daerah dalam rangka penajaman segmentasi tadi, sehingga ada umpan balik yang baik nanti program ini sudah kita lakukan gitu, Bapak. Iya, Kira-kira dan begitu. mudah-mudahan apa yang dilakukan Nggih. ini sesuai dengan harapan, Nggih. berjalan lancar, dan tentunya target yang akan dicapai, yang dibebankan ya, Nggih, betul. dari KPU pusat Nggih. Ke daerah akan terpenuhi. Betul, tercapai. Dan KPU Kabupaten Pekalongan memang targetnya selalu naik ya kan? Nggih, selalu naik, Pak. Selalu Dari naik. segi kuantitas, dari jumlah. Kuantitas ya. Nah, mengikutinya kualitasnya dengan adanya tadi indeks pelayanan masyarakat, indeks partisipasi masyarakat IPP itu. Jadi dibuat seperti itu, Bapak. Jadi setiap tahapan itu kita gaungkan begitu, masyarakat tahu ini lagi apa tahapannya, kira-kira begitu, Bapak. Ya, oke. Terakhir closing statement apa Nggih. yang ingin disampaikan buat kawan Rasika kaitannya dengan partisipasi masyarakat Nggih. dan mungkin ajakan Nggih. untuk berpartisipasi dalam kegiatan KPU. Silahkan. Ya, jadi Sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih itu menjadi terasnya KPU untuk menyampaikan program-program tahapan pemilu 2024 dan pilkada nanti di 2024, bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan di 14 Februari 2024. Yang kedua, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi. DPT sudah ditetapkan. Ini saat ini sedang proses daftar caleg sementara. Nanti akan kita tetapkan di di November nanti, di Oktober ya kira-kira, untuk DCT gitu kira-kira, Pak. Kemudian nanti masyarakat bisa tahu. Nah, kemudian selanjutnya nanti ada kampanye dan sebagainya dan calon presiden gitu kira-kira begitu yang akan didaftarkan di KPU pusat sana. Berikut nanti caleg-calegnya kira-kira begitu yang sudah menjadi DCT tadi. Nah, masyarakat KPU memasifkan sosialisasi ini agar bahwa jangan lupa nanti 14 Februari datang ke TPS masing-masing sesuai dengan alamat yang tertera di DPT itu. Dan jangan lupa sekarang ini juga ada namanya masyarakat bisa yang DPTB, artinya yang mau pindah memilih karena tugas gitu, Pak. Ada mungkin itu nanti di segmen yang lain. Yang terakhir bahwa pemilu gongnya nanti kita akan ada namanya kirap pemilu 2024. Masyarakat bisa melihat berbondong-bondong nanti akan di wilayah-wilayah yang kita
dilalui. Yang jelas nanti di pusat kota kabupaten di Kajen, Pak. Iya. Kajen, nggih. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dari Bapak Haji Ahyar ini bareng-bareng, lancar, ya tugas bareng-bareng sukses, kolektif. Dan pesta demokrasi berjalan dengan lancar, dan tentu kualitas demokrasi itu yang diutamakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Haji Ahyar. Salam buat teman-teman KPU, sehat selalu, sukses selalu. Dan kawan Rasika, Ngobras Berpalekat bersama KPU tiap hari Jumat usai sudah, dan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.